Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Zeta Asrun, teman-teman semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya masih di Sepunggur 16 ini, masih di tempatnya Pak Sudiwani ya, teman-teman semua ya. Ini alhamdulillah kita habis makan di sini. Habis makan, habis minum kopi bersama Pak Wani sekeluarga ya, teman-teman semua ya. Ada Mas Hendrik. Oh, ada Mas Hendrik ya, Mas Hendrik. Iya loh. Halo. Sarah dikatut. Permisi Pak. Monggo. Dan ini Mas Hendrik yang dari Malang. Dari Malang ya. Malangnya mana Mas? Malang Dampit. Malang Dampit ya. Malang Dampit. Dampit Timur. Dampit Timur. Pertemuan sesama orang Malang. Ya, pertemuan sesama orang Malang ini Pak Sudiwani dan Mas Hendrik. Nah, ini tadi beliau Mas Hendrik itu habis bersih-bersih rumah di Sepunggur 17 dan merakit lampu juga tadi, dan ini kemalaman di tempatnya Pak Sudiwani. Kalau saya jalan-jalan kemana ya tetap mampir ke sini. Kemanapun tempat ya pasti ke sini. Biarpun dari Sepunggur 17 ya tetap ke sini ya. Kalau nggak mampir ya saya cedat nanti embong situ. Maaf ya teman-teman, ini kita bikin video di rumahnya Pak Wani karena tadi siang kita tidak sempat bikin video. Jadi untuk kegiatan pertanian maupun yang lain-lain kita pending dulu, kita selesaikan satu persatu dulu ya teman-teman semua ya. Jadi ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya bersama Pak Sudiwani. Bagaimana kabarnya Pak Wani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalian jenengan gimana? Sehat no. Oh sehat. Kalau saya terlalu sibuk. Tadi kegiatannya apa Wani? Saya kan mondar mandir. Di rumah kan ada tamu. Orang dari Dampit itu kan, saya sambil jalan-jalan, saya tinggal ke Tanjung untuk belanja apa itu. Habis itu saya anter orang Dampit itu ke Sepunggur 17. Oh, keliru Pak ya? itu cerita saya itu Pak Wani. Oh iya. Oh keliru. Lain itu ceritanya. Beda itu Pak Wani. Oh iya. Maksud saya begini. Oh saya yang lupa maksudnya. Oh iya. Kegiatan jenengan untuk hari ini apa aja? Oh, kegiatan saya. Kalau saya kegiatannya banyak. Saya kira untuk apa itu? Mas Hendrik. Iya, nanya Mas Hendrik. Beda, itu jenengan. Kegiatannya apa aja? Kalau saya ini kan dibilang sibuk, dibilang dibilang enggak ya sibuk gitu. Iya, maksudnya itu. Dibilang sibuk enggak, tapi dibilang enggak ya sibuk. Iya. Gitu. Ya olahraga di belakang itu Pak. Tadi nyangkul. Habis itu kita kan habis kena hujan Pak. Mulai malam sampai jam setengah 10 tadi pagi kan. Sampai begitu reda. Waktu jenengan berangkat ke sini tadi setengah 11 lah itu ya, tadi. Setengah 11 tadi reda itu. Baru kita bisa turun ke lahan kan. Nyangkul. Kalau istri kegiatannya wah super sibuk istri saya. Kayak kitiran munyer itu Pak istri saya. Nah sekarang saya mau tanya begini. Sekian lama ya tinggal di Tanjung Selor ini, buat pertanyaan buat teman-teman yang di luar sana. Siapa tahu teman-teman menyimak yang ingin datang ke sini kan. Monggo. Iya, nggak usah ragu-ragu. Ojo kaget, ojo gemeter. Jangan kaget, jangan gemeter ya. Masalah emang yang dihadapi hutan maksudnya hutan muda maksudnya gitu. Terus keluh kesahnya lah, ibaratnya keluh kesahnya jenengan itu selama permulaan, selama 3 bulan ini, selama jenengan di sini bagaimana gitu. Kalau kita ini buat pelajaran teman-teman semua yang di luar, siapa tahu kan biar masa sih
takutnya kan Pak Wani enak. Padahal di suatu sisi kan kita kan nggak tahu gitu loh. Takutnya orang mengiranya kan begitu gitu loh. Kalau menurut saya itu kalau kesusahan itu nggak ada, Pak. Yang ada itu kita kalau sudah berani terjun, kita harus berani untuk mengambil keputusan. Jangan ambang-ambang, maksudnya itu. Betul. Daripada kita cincing-cincing, lebih baik nyebur sekalian, kan gitu. Dikarenakan yang kita hadapi itu di sini lahan belum tertata dengan baik, dengan maksimal, kan gitu. Kita harus mulai awal dari penerbasan, bikin lahan. Semacam kita mau kayak mau nanam apa, kita kan harus penerbasan itu didahulukan. Betul. Habis itu pengolahan lahan itu kita bikin parit-paritnya dulu, parit cacing untuk pengendalian air. Memang kita itu dituntut keras untuk memperjuangkan, kan gitu. Kalau kita bertele-tele, ya nggak bisa jadi tanaman, kan gitu, nggak bisa nanam. Betul. Jadi pengolahan lahan ini lahan masih baru, Pak. Dikarenakan belum ada parit-parit, kita harus bikin dulu. Bukannya 1 bulan, itu belum tentu cukup waktunya. Belum tentu cukup. Kalau yang digarap itu 50, mungkin dalam jangka waktu 1 bulan kita bisa. Tapi kalau lahan itu sudah pernah digarap, itu kemungkinan lebih cepat. Tetapi kalau lahan itu kita babat mulai awal, itu dibilang rekoso, kita harus rekoso. Toh nggak ada ruginya kita dalam segi pembersihan, penerbasan, bikin bedengan itu, ini. Ada kalanya orang berpikir, buat apa lain lahan kita sendiri diperbaiki, digarap. Itu orang yang salah kalau saya orang nggak berani, kan gitu. Toh kita mendapatkan hasil. Karena ada banyak pertanyaan yang begini, Pak. Iya, karena itu saya balikkan gini, Pak. Daripada kita nyewa, lebih baik kita ngolah lahan untuk dibersihkan. Betul. Kan banyak pertanyaan begini, Pak Wani, nanti lahannya sudah bagus diminta kembali. Ya monggo diminta, kan gitu. Kan lain hak kita. Kita di sini kan cuma numpang, kan gitu, Pak. Nah, maksudnya kan kayak pemilik lahan kan, lahan sudah menyerahkan ke jenengan, kayak Mas Apa kalau di sini untuk masalahnya enggak, Pak, soalnya orangnya sudah bilang terserah Bapak mau tanami, terserah Bapak mau olah lahan. Tapi dia nggak bisa olah lahannya, kan soalnya dia kerjanya juga jauh di Malino. Jadi kita itu di sini dibebaskan mengolah lahan, terserah kita. Oh, terserah kita ya. Nah, semau kita ya. Oke. Makanya bilangnya itu seandainya Bapak bisa beli lahan sendiri, punya saya ya diolah, masih digarap, Pak. Nah, itulah ya, teman-teman ya, itu. Maksudnya begini ya buat teman-teman semua yang. Tapi kebanyakan di sini gitu, Pak. Kebanyakan di sini begitu kan. Iya. Yang kalau seandainya disuruh menggarap lahannya, entah itu 3 tahun, 5 tahun, belum tentu diminta. Karena daripada bongkar, mending biar ada yang merawat. Iya, itu maksudnya. Karena di sini peluangnya itu banyak, Pak. Untuk kita mengumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kita, apa itu kerja kerasnya, kan gitu. Kita juga nggak ada ruginya. Betul. Itu ya buat teman-teman semua, teman-teman Citasrun. Untuk ya teman-teman saya semuanya, jangan jenengan aja. Oh ya, siap. Siap. Jadi itulah ya ceritanya Pak Sudiwani untuk selama tinggal di sini. Keluh kesahnya itu adalah tetap yaitu enggak ada ya. Enggak ada, Pak. Kalau saya keluh kesahnya itu enggak ada. Ya. Nah, karena namanya orang berjuang ya. Iya. Berjuang itu harus memang ya menguras keringat dan yang lain-lain lah ya Pak Wani ya. Iya. Lahan kita yang lahan di Jawa itu waktu nyewa juga lelah, Pak.
Kalau di sini kita nggak nyewa ya, makin senangnya kan di situ. Betul. Dan ada hasilnya pun Iya, kita ambil sendiri. Yang Pemiliknya nggak ada yang minta. Pemiliknya nggak ada yang minta kan? Nggak ada. Nah, begitu ya teman-teman Iya. semua ya. Nanti ada siapa tahu ada yang pertanyaan begini-begini, itulah jawaban dari kami di sini. Iya. Saya selaku konten kreator dan Pak Sudiwani selaku peminjam lahan, ya itulah jawabannya. Ya, tukang eksekusi lahan. Oh, tukang eksekusi lahan. Oke. Kalau yang baru mau turun, ini Mas Hendriknya yang masih mau eksekusi itu, lahan. ini kalau Mas Hendrik nih mau mengeksekusi lahan ya, alhamdulillah. Di sini tuh cuma bedanya cuaca panas. Nah, Ya, itu kalau keluh kesah saya di sini selama 7 bulan itu yang saya keluhkan itu panasnya, Pak. panasnya ya. Iya. Terus yang penting jangan panasnya Di hati. Yang penting dompetnya. yang penting dompetnya adem ya. Alhamdulillah selama 7 bulan sekarang dompetnya ada. Alhamdulillah. Syukur. Ya memang alhamdulillah, kita di Rabbil sini alamin. tuh sebelumnya kan ya mau gimana ya, kita waktu hidup di Jawa itu sayur mayur itu kita carinya enak, tur harganya itu murah. di samping murah bisa terjangkau kan gitu. Kita di sini Tetapi kalau di sini gobes itu cuma setengah kilo, itu 15.000. Setengah kilo. Iya. Terus kol Wortel cuma 3.000. satu bijian. Satu biji. Terus kangkung satu ikat. baru satu ikat kecil. Iketannya kecil gini ya. Ini kalau kita mau nyayur bening, sayur koco di sini tuh. Kalau sayur bening kan di kampung saya itu namanya sayur koco, Pak. Sayur sop itu. Nah, itu kalau di sini wah, kalau nggak ada uang 20.000 aja nggak nyayur koco. Nggak cukup. Nggak cukup. Kemarin aja habis sama tempenya satu. 45.000. 45.000 apa aja itu, Bu? Kubis separuh. Kubis separuh. Separuh. Seperempat paling ya. Iya. Kubisnya. Wortel satu. Wortel satu. Kentang satu. Kentangnya satu. Terus Sama tempe. sama tempe berapa ribu, Bu? 45.000 kan? Iya. Nah, itu namanya tinggal di Kalimantan seperti itu. Padahal kalau di kampung sendiri, padahal itu kan ya makanan hari-hari kan gitu. Kalau di kampung kita 50.000 kan. Wah, sudah jadi berhari-hari kan itu. Ya. Tapi kalau di sini Wah, satu hari. Ngeri kalau di sini. ya itulah namanya Iya. kita pendapatan memang saya akui tinggi ya Pak Wani ya. Tinggi. Pendapatan. Cuman pengeluaran ya sama aja. Sama aja, Pak. Tinggi, mahal, semua serba mahal yaitu ya. Bukan semata-mata, jangan kaget kalau di sini. Soalnya uang 100.000 kalau kita keluar ke warung atau ke toko itu enggak ada apa-apanya gitu. Cuma dapat Kalau di Jawa saya akui bahwa satu kresek kompak itu penuh. Iya. Kalau di sini loh kresek kan begitu. Wah, ngeri ya di sini. Ya, ada kalanya kita itu di samping bersyukur, ya alhamdulillahnya kita selama 7 bulan di sini itu kita bisa berkarya, bisa menghidupi istri, anak, sekeluarga kan gitu. Sekeluarga. Untuk nggak menghidupi kambing, mentok, iya juga. Untung tadi enggak kebalik ya. Iya. Hampir tak cekat tadi sebetulnya. Hampir tak cekat tadi. Untung enggak kebalik ya. Untung sih yang disebut istri dulu. Kalau Iya. situ anak dulu tak cekat tadi. Saya sudah siap-siap itu. buat donatur Nggih. yang sudah membantu keluarga kami. Nggih. Saya berterima kasih. Nggih, sama-sama, Bu. Semoga rezekinya lancar, selalu Amin. dikasih kesehatan, Nggih. itu dilancarkan segala urusannya. Amin. Donatur itu begini, Bu. Hamba-hamba Allah itu
Sebetulnya sudah didoakan dan sudah. Yang penting itu kunci utama yaitu adalah keberhasilan. Orang yang dibantu maju itu donatur lebih bangga. Seperti itu. Kalau saya maju itu Karena apa? sudah maju, Pak. Kalau saya mundur gini kan ada tembok, ini kan nggak bisa mundur. Bukan itu. Ya, kami Maksudnya bersyukur. alhamdulillah jenengan ini Ya, dari segi kehidupan itu. dalam segi kehidupan Ada ketingkatan lah. ada ketingkatan, dalam pertanian jenengan semangat, Iya. terus berjuang tanpa lelah, ya itulah Ya, ada lelahnya. apa itu. Kalau kita pas panas entang-entang itu ya, ya lelah juga, mandi keringet. Itu beda Pak Wadi. Oke. Tapi kan kita Masih itu waktu kita bahagia. datang ke sini kan belum Nggih. bonek lah Pak, istilahnya kan kita bonek Iya, berangkat. iya memang sih ya betul. Tapi kan alhamdulillah, biarpun jenengan itu dulu hanya bonek, tapi alhamdulillah itu Allah itu tidak tidur. Ada hamba-hamba Allah yang membantu jenengan dan alhamdulillah itu rezeki jenengan dari Sekeluarga, no, Pak. Nggih, sekeluarga melalui hamba Allah, alhamdulillah jenengan sekarang sudah seperti ini ya. Sedikit sebesarnya alhamdulillah sudah ada kemajuan ya dalam perubahan dalam segi ekonomi ya, dalam segi ekonomi sudah ada perubahan. Wajah juga iya, Pak. Saya makin ganteng. Istri saya Tuan Putri kan makin cantik. Anak saya makin besar. Sekarang saya mau tanya sekali lagi, dalam segi perawatan daun bawang ya, dalam segi perawatan daun bawang maupun dalam segi perawatan kemarin yang sudah ditanam yaitu sawi. Dalam pengaplikasian obat, jenengan di Jawa sama di sini, jenengan bandingkan itu, masalah pupuk dan pengobatan gitu. Lebih ringan di sini atau lebih ringan di Jawa? Kalau untuk tanaman itu sebenarnya, Pak, saya kan tahap-tahap belajar di sini. Iya. Kalau saya cermati dan saya petani itu, kalau dari daun bawang itu perawatannya lebih ringan di sini, dan untuk perawatannya segalanya itu ringan di sini, Pak. Tapi ada kalanya kita itu mempunyai kesulitan, semacam kayak nanam sawi itu kita bisa panen, bisa gagal, bisa rusak tanaman. Itu hamanya itu macam-macam. Jadi macam-macam ya. iya, jadi kita itu masih meraba-raba, Pak, maksudnya. Oh, gitu. Nggak bisa memastikan maksudnya. Hama yang di sini hama yang terberat lah. Menurut jenengan hama apa sih? Kalau untuk tanaman, semuanya tanaman itu di sini kita kewalahan itu di walang sama apa itu? Orong-orong, Pak. Orang-orang ya. Sama siluman kepiting itu. Dan siluman cekutuk itu, Pak. Kalau di kampung saya namanya pinjal, ada bukur itu. Itu aja ya. Iya. Hamanya Begitu disemprot, jebret, dia kabur, Pak. Sebagian ada yang mati. Selang 2 hari, dia itu datangnya itu bawa temannya lagi gitu. Ngeroyok mainnya itu. Nggak berani one by one, nggak berani. Jadi kalau one by one sama Pak Wani berani kan? iya, Wani. Karena Wani. Karena Pak Wani. Juga itu punya Pak yang tebal Pak, Apa? nggak ada hujan, kadang tuh kabutnya yang tebal. Kabelnya yang tebel ya. Iya. Kabutnya itu tebal. Jadi di sini itu ya mohon maaf kalau pengalaman di Jawa dibawa ke sini itu belum tentu, Pak. Belum tentu ya. Belum tentu jadi profesional. Saya aja ini goblok dada. Itu berarti beda pengaplikasian dengan tanah di Jawa maupun perawatannya ya. Iya, beda. Beda ya. Sangat-sangat beda. Jadi- Saya nyemai aja bisa gagal loh. Jadi kalau di Jawa
obatnya itu apa, di sini beda lagi. Iya, beda, Pak. Ini kan tadi sore mau maghrib tadi kan sudah saya semprot. Saya cari, nah, bukan cari. Kemarin kita ke Tanjung itu kan beli, kan nggak cari Pak itu. Pakai Curacron sama Pipsin. Tadi sore kan saya aplikasikan di sawi. Kita ngelihat besoknya itu pinjal itu masih nyerang lagi atau enggak kan gitu. Sawi yang mana, Pak? Di belakang. Oh, yang belakang itu. Iya. Kalau memang itu masih diserang, berarti kita kan harus ganti obatnya, Pak. Biarpun dikasih dosis tinggi, tetap nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena kalau hamanya itu nggak mati, berarti obat itu di sini mintanya itu ganti obatnya, Pak. Ganti obat ya. Iya, orang sini biasanya makainya obat apa kan gitu. Biarpun dipaksa, kita tetap rugi kan gitu. Ya. Makanya saya untuk mandek dulu kan gitu. Berhenti dulu, siap. Masih mencari solusinya ini gimana kan gitu. Berarti Pak Wani ini ada PR lagi berarti ya? Iya, mau saya tanyain itu nggak mau jawab tadi malam itu. Kan sudah saya tanyain apa itu tadi sore juga kan gitu. Mohon maaf sebenarnya, saya kan mau nyemprot. Apabila kamu ini masih di sini, kan kamu mempunyai anak. Kalau saya semprot kamu nanti mati, ya. Kan kasihan anaknya, nggak ada yang nyarikan makan. Oh gitu. Buat si penyakit tadi itu, kayak sejenis walang, jangkrik itu kan gitu. Saya suruh untuk menyingkir dulu kan gitu. Saya kan tujuannya nyemprot tanaman, bukan nyemprot hamanya. Kan gitu. Nah itu ya teman-teman semua ya, apa namanya, apa yang diceritakan Pak Sudiwani di sini real ya, bukan kita mengada-ada, tapi itu real, hal yang nyata. Dan bila mana ada yang teman yang ingin berminat di sini, memang monggo. Cuman ya saya hanya bisa menempatkan di transmigrasi, hanya bisa meminjamkan lahan. Apa yang saya tugaskan di situ yaitu meminjamkan lahan ke orangnya, saya pinjamkan, dan berikutnya yaitu tinggal tanggung jawab yaitu pengolahan lahan seperti itu Pak Wani ya. Iya. Jenengan dapat tugas dari mana Pak? Saya tugasnya dari hati saya Pak. Oh dari hati? Dari hati ke hati turun ke? Ya, turun ke lapangan. Oh, turun ke lapangan. Dan Kak Rara dan Dek Anis lagi di dalam itu di kamar. Nah, ini loh Pak, ini juga. Nah, kita tanya-tanya sedikit. Ini kan bonek juga ini. Nah, kita tanya-tanya sedikit masalah Mas siapa? Mas Hendrik ya. Iya. Hendrik. Ya. Kita dulu. Ini kita dari Pak Sudiwani langsung ke Mas Hendrik ya, monggo. Ini bonek juga. Bonek juga nih. Nah ini Mas Hendrik yaitu perantau asal Malang. Beliau Malang mana? Dampit, yaitu Malang Dampit. Beliau ke Kalimantan Utara yaitu menggunakan sepeda motor Grand ya. Yang saya salut yaitu pertama kalinya saya berjumpa ya, yaitu menggunakan motor perdana. belum pernah ada. Belum pernah ada. Grand itu sampai ke Tanjung Selor dari Jawa, yaitu 5 hari 5 malam ya. 5 hari 5 malam sampai ke Tanjung Selor menggunakan motor. Itu mengandalkan apa? Google Map, GPS. Itu termasuk orang yang nekat dan pemberani. Kalau bagi saya ya, soalnya rintangannya di jalan loh banyak. Tanjakan bukan tanjakan mudah ya yang dilewati. Itu tanjakan penuh. Tanjakan ekstrim. Tanjakan ekstrim semua. Itu tidak mudah. Jadi tantangan-tantangan di jalan yang jenengan hadapi apa aja Mas? Tantangannya itu pasti kondisi motor ya. Kondisi motor. Kondisi motor itu memang harus prima, harus normal. Terus kondisi kita juga harus prima juga. Prima juga ya. Karena seandainya motor kita rusak, itu sudah nggak nyampe sini. Nggak nyampe sini ya. Sampai sini karena ya perjalanannya melewati hutan, melewati kebun sawit. Karena saya juga
sendiri kan, nggak ada teman. Seandainya motor rusak, saya waktu itu mikirnya ya udah tak tinggal aja motornya gitu loh. Tapi ya alhamdulillah selamat sampai sini. Berarti tinggal di jalan. Iya, seandainya rusak, mama, Kita nggak bawa seandainya rusak di jalan gitu loh, Pak. Saya kan sendiri. Heeh. Ini Kalau- ngeri loh Mas. Heeh. Seandainya motor rusak, Gimana? ditinggal. Iya. Di tengah kan, di tengah-tengah jalan. Heeh. ongkos jual. Kalau saya kehabisan ongkos, HP deh jual kan gitu. Kan Oke. sama-sama nekat Mas, Iya. kan gitu. Oh iya. Berarti di posisi yang sama gitu. Iya, itu yang sama. Nah, saya mau tanya, Oke. jenengan ini Mas, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Motivasinya. Motivasinya gimana? Kepingin betul ke Kalimantan Utara ini gimana maksudnya? Oh, saya melihat ada peluang di sini. Heeh. Ada peluang dan harapan saya ke sini ya pengen sukses gitu. Amin, amin, amin. Saya udah terlanjur ke sini, Heeh. ya saya harus sukses gitu loh. motivasi. Amin, amin, amin. Ya semoga ya. Yang pasti di sini bukan untuk coba-coba. Ya. Yang pasti di sini kalau memang cuman coba-coba ya mending jangan lah ya. Ya. Karena ketika dia nggak mantap dengan pilihannya, maka dia nggak akan kerasan di sini. Iya. Betul. Saya ya harus sepenuh hati. Mm-mm. Udah ada di sini ya harus mampu. Harus mampu ya. Nah, itulah buat pelajaran buat teman-teman semua. Kalau ke sini yaitu buat peringatan buat semuanya ya, jangan coba-coba. Kalau ke sini penuh ketekatan dan penuh keberanian Penuh dan penuh rintangan, tantangan. rintangan. Oh, ya. Itu harus. Karena apa? Nah, gimana? Oh iya. Kalau Malah dihadepin sini. jenengan gimana Pak Hasun? Kalau saya, Kalau perjalanannya ke sini itu gimana? kalau perjalanan dari Selimo ke sini, saya saya itu enggak, ya berat, saya akui berat. Karena apa? Jalanan licin, apalagi habis hujan gitu loh. Itu otomatis ya ada tantangan juga ya. Buat teman-teman semua untuk khususnya yang mau ke sini, yaitu tadi kalau hujan untuk ke transmigrasi itu berat gitu loh. Berarti itu sebagai keluh kesah juga Pak ya? Ya, jalan itu tantangan, itu tantangan. Tantangan utama itu adalah masuk ke transmigrasi itu. Jalannya. Jalannya rusak. Kalau Bukan masuk ke rumah Pak Wani enak. mantap. Masalah jalan itu juga perjuangan buat anak saya untuk Ya, itu perjuangan Kak Rara, Denanis, sekolah. Tapi kita ada juga pikiran kita ya teman-teman semua ya. Ada pikiran kita yaitu siapa anaknya Mas? Siapa? Oke. Mas Oki itu juga belum masuk sekolah. Iya. Itu masih ada pikiran saya juga, itu harus ada kita rubah kakaknya, kita masukkan lagi ke Tanjung Selor seperti itu. Dan insya Allah nantilah kita laksanakan satu persatu dulu. Yang penting kita jalani dengan ikhlas dan dengan Iya. real apa adanya dulu di jalan kita gitu. Iya. Untuk sementara ini saya masih bersih-bersih, masih Bersih belum menempati rumah. rumah. Kemungkinan insya Allah ya besok mungkin. Besok ya. Insya Allah. Ya semoga insya Allah terlaksana ya teman-teman semua ya, karena itu kita harus ada menggalian spiteng dan yang lain-lain, masih banyak torun juga masih belum ada itu ya. Dan masnya ini masih bujang ya, masnya ini bos bujang ya. Ada yang di Taiwan kah di mana itu bilangnya selesaikan. Nah, kalau Pak Wani sudah punya istri, masalahnya itu itu ini jangan ini. Mau nambah mungkin? Ini masnya ini masih bujang Ini, Pak, ini. kalau untuk Pak Wani mungkin ya orang melihatnya tuh cuma orangnya itu sergap kerjanya gini, itu saya yakin itu aja. Ya, saya yakin itu aja. Jadi kalau nanti kedepannya jangan ya Pak Wani ya, jangan, biar sukses-suksesnya apa, jangan satu, cukup satu aja.
Kalau ibaratnya orang sukses itu kan orang kantoran ya. Iya, Kalau kita itu yang kita cari itu cukup. cukup ya. Iya. Cukup beli mobil, beli rumah. Karena orang cukup itu beda, Pak. Dengan orang sukses itu beda. Saya bisa bilang gitu. Memang sangat beda. Beda ya. Beda. Kalau sukses kan sekolahnya tinggi. Kalau kita orang kampung, orang kecil, ya Cukup. Cukup ya. Iya. Cukup beli. Cukup untuk bagian anak. bahagiain anak, Ya, istri, kebalik. keluarga. Bagian istri dan anak. Iya. Mau ibaratnya beli apa kita bisa kan? Iya, siap. Mau apa kita bisa kan gitu. Itu namanya kan cukup, maksudnya Iya. yang diinginkan itu. Ya, Jangan siap. sampai anak itu seperti kita, itu Iya. adalah intinya. Dalam kesengsaraan itu ibaratnya anak ini biar enggak ikut-ikut sama Seperti kita. menderitanya kan gitu. Siap, oke. Nomor satu anak. Nomor satu anak ya. Iya. Walaupun Oke, kita siap. susah apapun, Mm-mm. anak jangan sampai ikut susah seperti Siap. kita. Semoga ke depan, jadi semoga kedepannya bisa anak-anak pun bisa kuliah Iya. ke jenjang pendidikan yang berikutnya dan bisa menjadi orang yang lebih baik daripada kita seperti itu. Biarpun nggak kuliah, asalkan SMA itu Lulus. ada keniatan untuk gimana caranya program hidup ini anak ini biarpun nggak kerja sebagai pegawai negeri atau pegawai apa atau masuk di pabrik apa, itu kita mempunyai planning untuk kedepannya ini apa kan gitu. Siap. Jadi kami sekeluarga ini berusaha gimana caranya, yang penting ini sekolah dulu, entah itu sampai SMA atau apa kan gitu. Jadi biarpun untuk kedepannya masih tetap kita mikirkan gitu. Siap. Oke. Jos. Jadi biar nggak sampai kayak orang tuanya untuk kita menggali tanah untuk dijadikan bedengan untuk apa, biar anak ini nggak sampai kayak kita kan gitu. Iya, betul. Ibaratnya kalau mau berkebun, ya kalau sudah ada uangnya kita kan bisa beli alat. Nah berarti kan sudah memperingan, ibaratnya anak maupun berkebun, tapi kan mempunyai alatnya kan gitu. Iya, betul. Sebagai fasilitasnya apa, kita menyiapkan apa. Jadi ibaratnya itu lebih mempermudah maksudnya. Kalau beternak ya beternak kan. Betul. Jadi kan ada kelanjutannya ke depannya itu ada perubahan. Ada perubahan hidup. Iya. Siap. Kalau kita mencari perubahan, Pak, ya kita untuk menuju ke barat itu, Pak, kita mencari kitab dulu itu. Itu terpenting memang kan itu. Ya, sunggokongnya dulu ya. Iya. Yang terpenting cari kitabnya. Yang terutama sunggokongnya dulu ya. Iya. Oke, siap. Kalau nanti ketemu Patke, ketemu si siapa namanya? Uji. Kan itu tinggal kita garuk kan. Oke. Ini kita ngobrol malam bersama Mas Mas Hendrik Iya. bersama Pak Sudiwani, sama sesama perantau, saling tukar pikiran dan saling sharing ya teman-teman semua ya, biar Mas Hendrik selaku ini peminjam dan baru di Kaltara sini masih baru. Oh iya, Jadi, Mas Hendrik, gimana salam-salamnya untuk semuanya yang melihat jenengan? Untuk teman-teman yang memang niat ke sini, dimantapkan aja niatnya. Ya, dimanfaatkan aja niatnya. Iya. Karena di sini kita nanti ya jadi saudara ya. Siap. Saling membantu juga. Siap. Iya. Contohnya saya di sini nggak ada siapa-siapa sama sekali, nggak kenal sama siapa-siapa, bener-bener sendiri. Tapi ya akhirnya ya ketemu sama saudara juga, ketemu orang-orang baik juga. Siap. Ini Alhamdulillah. salam sedunia atau Oh ya, salam. buat salam untuk
Arema atau salam satu jiwa untuk Arema. Salam satu jiwa untuk Arema. Wah, luar biasa. Tapi Mania Malang Raya? Oh, Lamania. Ya. Lamania. Nggak tahu saya, Pak. Oh, bukan pemancing. Kalau Malang Raya ada, Mania Malang. Ngantang Mania ya juga. Untuk pemancing karena saya kan ikut grup itu. Iya. Saya nggak hobi mancing. Oh, nggak hobi mancing. Tapi bawa stik loh. Nggak hobi mancing tapi bawa stik. Bawa stik itu buat najur di depan tuh kan. Oh, untuk anu aja. Hiburan. Nyari lauk aja. Nyari lauk di depan kan. Di depan nongkrong sambil di anu itu kan. Ya, hampir ngelamun lah. Melamun cari istri maksudnya? Ya. Apa aja? Insya Allah. Ya itu saja sih dari saya. Oh, itu mungkin kita kedepannya nanti ya mulai menebas lahan, terus bikin gulutan. Mungkin besok atau lusa. Besok paling kita selesaikan rumahnya dulu. Yaitu apa yang di rumah itu kita selesaikan, itu terutama dari lampu dan karpet. Kita selesaikan lagi karpet itu karena nyamuk banyak kan. Gitu selesaikan dulu karena berarti nyamuknya nakal, Pak? Ya, nakal betul, Pak. Oh iya. Ya, kita doakan semoga Mas Hendrik di sini betah dan bisa berkarya di Kalimantan Utara sini. Keinginan Mas Hendrik itu adalah punya ada keberhasilan di Kalimantan Utara sini untuk nanam sayur-sayuran ya. Iya. Ya, kita doakan dan semangat selalu nggih Mas Hendrik ya. Semangat. Dan ada pula juga biar cepat dapat jodoh maksudnya itu. Amin ya robbal alamin. Kalau ada pendampingnya itu kan segi kehidupan itu biar lebih tenang maksudnya gitu. Siap. Entah itu dapat tuan putri orang sini atau orang Jawa atau asli orang sini kan kita nggak tahu. Kalau kita ikut mendoakan kan dalam segi kehidupan itu biar tenang maksudnya. Nggak ingin kerja ke sana ke sini kan gitu, nggak goyah pikirannya. Betul. Ya semoga nanti kedepannya Mas Hendrik pun di sini mendapatkan jodoh, mendapatkan yaitu Mas Hendrik yang Mas Hendrik inginkan, apa yang cita-citakan Mas Hendrik semoga bisa terlaksana seperti ini. Asalkan jangan nyari yang kayak artis orangnya yang cantik-cantik itu jangan. Nanti kalau kita ngelihatnya ke atas terus bisa ngeblak loh Mas. Sebetulnya Mas Hendrik saya baca itu gini. Sebetulnya Mas Hendrik itu nyari yang sederhana. Iya. Tapi dalam segi kemapanan pikiran itu sudah ada gitu. Kalau Mas Hendrik yang cari seperti itu. Soleh-soleha maksudnya. Itu pasti sudah. Iya. Gitu. Kalau yang saya baca lah ya, itu harus gitu loh. Iya. Dari yang mau, kalau yang mau banyak. Kalau yang mau banyak. Banyak Mas. Insya Allah nantilah kalau kedepannya jenengan sudah mapan di sini, Insya Allah pasti akan mendapatkan itu semua. Itu takdir, jodoh dan yang lain kita serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rezeki. Kalau pesan-pesan untuk jenengan Pak Dasron, untuk warga Sepunggur 16, Sepunggur 17, untuk pesan-pesan jenengan apa? Nah, kalau saya untuk warga-warga transmigrasi Sepunggur 16 maupun 2017 semangat selalu untuk mengolah lahan, ya kan? Iya. Dan bersatulah dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, ya teman-teman semua ya. Karena kalau kita terus majukan dalam bidang pertanian, dalam segi apapun, kita maju bersama-sama, pasti akan menjadi terangkat desa kita ini akan dipandang sama itu contoh ibaratnya sama pemerintah Kabupaten Bulungan sini. Iya.
Kalau kita contohnya kita biarkan tanahnya itu tidak tergarap kan otomatis kan itu banyak tanah tidak tergarap, jadi otomatis tidak dilihat dari ada pembangunan di wilayah sini. Iya. Tapi insya Allah dengan adanya datangnya teman-teman sini, insya Allah ya produktif lagi mempercepat pembangunan seperti itu. Ya kita berdoa bersama-sama Pak Wani ya. Ya, kalau berdoa saya berdoa Pak. Yang penting kita itu sambil berusaha, jangan berdoa aja. Berdoa dan berusaha. Ya. Semoga nanti transmigrasi Sepungkur 2016-2017 bisa maju semua dan bisa maju semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Itulah pesan kita dari transmigrasi Sepungkur. Ini malam sudah. Terima kasih Bu Wani dan Pak Wani. Sama-sama. Dan Mas Hendrik ya. Bercerita-cerita di malam hari ini di tempatnya Pak Sudiwani. Nah, cukup sekian dulu. Pak Apri no. Oh Pak Apri. Iya. Oke siap. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, komen dan share-nya di channelnya. Share-nya di media teman-teman semua biar semakin banyak teman-teman kita yang berkunjung ke channel Jitasrun. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.